Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, kalian sudah naik ke kelas 11 dan bertemu lagi dengan mata pelajaran kimia. Kimia peminatan tentunya karena kalian memilih jurusan IPA. Oke, kali ini kalian akan belajar kimia dengan saya Fitratul Imaniyah. Kalian bisa memanggil saya Bu Fitrah. Dan sudah ada beberapa yang pernah ikut kelas saya di bimbingan Olimpiade Kimia tentunya. Rindukan dengan belajar kimia? Harus. Kenapa kita perlu belajar kimia? Ya, salah satunya adalah, sudah pernah makan coklat? Bagaimana rasanya makan coklat? Kenapa ketika makan coklat rasanya menyenangkan? Karena di situ ada reaksi kimia yang membuat kita bahagia. Ada zat-zat kimia yang perlu kita tahu yang bisa membuat kita merasa senang, kemudian menyebabkan rasa tenang, yang bisa membuat kita enjoy, dan ada juga reaksi yang membuat kita menjadi jatuh cinta. Nah, menarik kan? Oleh karena itu, kita perlu mempelajari zat-zat, reaksi, dan perubahan kimia. Ya, di situ selain ada beberapa zat yang ada di coklat, juga ada dopamin. Dopamin itu adalah zat yang bisa membuat kita semangat, senang, namun harus dikonsumsi dengan baik. Tidak boleh dari zat-zat yang tidak diperkenankan. Oke. Iya, tentunya dari bahan-bahan psikotropika, bahan yang membuat kita ketagihan, itu harus dihindari. Makanya kita perlu belajar kimia. Ya, untuk saat ini kita akan belajar tentang, ya sudah lihat ada alkena, alkuna, dan alkana. Ini adalah senyawa hidrokarbon. Untuk kita belajar senyawa hidrokarbon, sebenarnya banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita tentang senyawa hidrokarbon ini. Perlu kita kenali dulu, perlu kita identifikasi dulu agar kita benar-benar paham apa yang akan kita pelajari, agar kita benar-benar tahu apa gunanya mempelajari senyawa hidrokarbon. Iya, yang kita lihat di situ ada LPG, ya, silabu hijau melon bentuknya. LPG ini ada di dapur kalian masing-masing. Untuk apa LPG? Untuk bahan bakar, kompor, untuk memasak. Kemudian kerosin. Kerosin ini sebelumnya juga sering kita jumpai sebelum ada si hijau melon itu. Ya, kerosin itu adalah minyak tanah atau minyak gas. Kalau kita menyebutnya minyak gas, minyak tapi gas, atau minyak tanah, minyak tapi tanah. Itu hanya sebutan. Oke. Kemudian ada kloroform. Kloroform itu adalah obat bius. Iya, obat bius, obat yang bisa membuat hilang kesadaran seseorang. Dan ini penggunaannya tidak boleh sembarangan juga. Benar, kalian pernah melihat kan adegan kejahatan yang didekap dengan sapu tangan, kemudian orangnya tidak sadarkan diri. Nah, itu cairannya adalah cairan yang menghilangkan kesadaran. Salah satunya adalah kloroform, obat bius. Bagaimana kalau penggunaannya sembarangan? Melebihi dosis, tentu dia akan membuat paling buruk adalah terbunuhnya seseorang. Mengerikan. Tidak hanya mengerikan, tapi kita bisa belajar yang lainnya juga jika dipelajari dengan baik. Oke, selanjutnya di situ ada jenis-jenis bensin, ada premium, pertalite, pertamax, dan pertamax turbo. Yang mana yang paling baik menurut kalian? Yang paling murah atau yang paling mahal? Kenapa mahal? Ya, karena bahan bakunya juga mahal diproduksinya. Dan tentunya kualitasnya lebih baik. Kualitas yang lebih baik adalah Pertamax Turbo. Kenapa? Karena dia bisa membuat pembakaran lebih sempurna. Sehingga mesin lebih tahan lama dibandingkan dengan premium. Premium menghasilkan ketukan yang lebih banyak di mesin, sehingga premium dan Pertamax itu penggunaannya kualitasnya lebih baik Pertamax. Oke. Selanjutnya untuk yang warna putih itu adalah parafin. Parafin adalah bahan bakar padat. Biasanya digunakan untuk ini ya, ketika kita camping, kita membawanya bahan bakar padat berupa
parafin untuk dibakar. Kemudian lilin itu juga adalah berasal dari produk hidrokarbon. Oke, sebagian besar yang kalian lihat di situ adalah produk-produk minyak bumi kecuali kloroform. Apakah minyak bumi sama dengan hidrokarbon? Minyak bumi kandungannya adalah hidrokarbon. Ya, benar. Jadi, sebagian besar yang ada di dalam minyak bumi itu adalah hidrokarbon. Jadi, mulai dari gas LPG, kemudian ada pelumas, kemudian ada lilin, ada aspal, itu minyak bumi, dan isinya adalah senyawa hidrokarbon. Dan yang kita bahas kali ini adalah senyawa hidrokarbon berjenis alkana. Apakah ada lain selain alkana? Ada. Alkena. Oke, akhirannya saja yang berubah dari ana menjadi ena. Kalau kalian lihat di situ ada bermacam-macam plastik. Iya. Alkena memang banyak digunakan untuk produksi plastik dalam bentuk polimer. Poli itu artinya banyak. Jadi rantainya sangat banyak. Rantai karbonnya ini adalah rantai raksasa. Dengan rantai karbon raksasa itu membentuk makromolekul, salah satunya adalah plastik. Plastik di sini ada polietilena, ada polipropilena, ada polistirena. Nah, itu ya. Untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, sudah pernah tahu apa itu angka-angkanya? Iya, nanti kita bahas lebih lanjut di pembahasan polimer. Atau pada intinya, plastik-plastik tersebut berbeda. Iya, berbeda dari yang dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Dengan penggunaannya juga berbeda. Angka 1 itu lebih ke digunakan sekali pakai ya di situ, atau tidak untuk didaur ulang begitu. Ya, tidak untuk didaur ulang. Untuk angka 1 itu. Jadi tidak boleh didaur ulang lagi plastiknya. Kemudian ada juga dengan berkenaan dengan penggunaan boleh dipanaskan atau tidak boleh dipanaskan. Di situ ada HDPE, ada LDPE. Ya. Polistirena di situ salah satunya adalah styrofoam. Penggunaan styrofoam juga sangat banyak kali ini untuk kemasan-kemasan makanan. Ini harus diperhatikan apakah dia tahan panas atau tidak. Apakah bisa dimasukkan ke dalam lemari es atau tidak. Jangan-jangan makanannya nanti bereaksi dengan styrofoamnya. Aduh, ngeri kan? Kalau sampai kamu makan makanan yang bercampur dengan styrofoam, ya, hati-hati dengan penggunaan styrofoam pada kemasan makanan. Karena ini sudah banyak sekali digunakan. Kemudian selain alkena ada lagi alkuna, berakhiran una. Oke, yang kalian lihat di situ adalah ya dalam pengelasan logam. Alkuna sebagai apa? Alkuna di situ sebagai gas asetilena, gas yang digunakan untuk mengelas logam. Dalam pengelasan logam tersebut digunakan gas asetilena atau yang lebih dikenal di masyarakat kita gas karbit karena memang dihasilkan dari karbit. Untuk karbit, kalian pasti sudah familiar ya. Karbit biasanya digunakan untuk pematangan buah lebih cepat. Iya. Iya, benar. Karbit. Karbit itu menghasilkan gas asetilena. Gas asetilena di situ adalah bagian dari alkuna. Oke, sudah kenal alkana, alkena, dan alkuna? Banyak senyawa hidrokarbon di sekitar kita, banyak sekali. Dan penggunaannya tentu harus dengan bijaksana. Ini adalah nama alkana dengan deret homolognya. Homolog artinya homonya sama, kemudian lognya itu karena dia meningkat sesuai dengan berapa atom C yang terikat. Oke, dari yang pertama metana, kedua etana, propana, butana, sampai C10 dekana. Untuk yang alkena, oke, mana? Ya, yang alkena di sini berubah dari ana menjadi ena. Akhirannya saja yang berubah. Ada bedanya alkana, alkena, dan alkuna? Ada. Perhatikan garisnya. Untuk alkana, ya hanya satu, tunggal. Sedangkan untuk alkena, di situ ada yang berangkap 2. Kalau alkuna? Nah, alkuna berangkap 3. Dan namanya juga berakhiran sesuai dengan alkuna berakhiran una. Untuk alkena dan alkuna dimulai dari C dengan rantai atom 2.
karena harus rangkap dengan atom C yang lain. Jadi diperlukan 2 buah atom C paling sedikit. Untuk alkena dan alkuna dibutuhkan 2 atom C paling sedikitnya. Bagaimana dengan atom hidrogennya? Sesuai dengan elektron valensi yang dipakai, maka jumlah atom hidrogennya juga menyesuaikan. Atom C punya 4 elektron valensi, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, ibaratnya punya 4 tangan yang akan berikatan dengan atom hidrogen yang lainnya. Kalau sudah digunakan untuk berikatan sesama atom karbon, jadi sisanya baru berikatan dengan atom hidrogen. Bisa diperhatikan di situ. Ya, atom C masing-masing diperhatikan. Kemudian ada atom C yang ada alkana yang kehilangan 1 atom hidrogen. Alkana yang kehilangan 1 atom hidrogen ini biasanya menjadi cabang pada rantai-rantai indo alkana, alkena maupun alkuna. Cabang ini disebut dengan alkil. Nama akhirannya semua berubah menjadi il. Ya, jadi apa sih hidrokarbon sebenarnya? Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas unsur hidrogen dan karbon. Rantainya bisa berupa rantai terbuka, baik lurus maupun bercabang disebut dengan alifatik, dan rantai tertutup disebut dengan alisiklik. Iya, ada juga yang berupa cincin dengan ikatan rangkap disebut dengan aromatik. Ikatan antar atom C yang tunggal disebut dengan ikatan jenuh, golongannya adalah alkana, sedangkan yang tak jenuh adalah alkena dan alkuna. Dan aromatik contohnya produknya adalah naftalena, digunakan untuk sebagai kamper. Tahu ya, dengan kamper digunakan untuk pewangi. Oke, terima kasih. Kita sudah mengenal senyawa hidrokarbon. Sampai jumpa pada materi berikutnya mengenai lebih dalam lagi membahas tentang alkana, alkena, dan alkuna. Bagaimana reaksinya, bagaimana ikatannya, bagaimana isomer-isomer pada alkana, alkena, dan alkuna. Oke, tetap belajar di rumah, tetap sehat, dan tetap semangat. Stay home, stay healthy, stay live, stay strong, and stay well. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.